Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Salam sehat dan semangat. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu Retno pada pembelajaran tematik muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan membahas ataupun akan sampaikan masih tema 5 dan untuk hari ini subtema 3 tentang pengalaman di sekolah. Tentu anak ibu pernah mengalami hal-hal yang kalian rasakan di sekolah bersama teman-teman atau juga dengan ibu guru dan bapak guru. Namun karena kalian belum pernah masuk di SD Islam As-Safiyyah ya, barangkali pengalaman yang pernah kalian dapatkan adalah pengalaman ketika kalian masih di TK atau di PAUD atau di Bimba dan seterusnya. Walaupun tidak di sekolah SD Islam As-Safiyyah, namun pengalaman-pengalaman yang pernah kalian alami, peristiwa yang pernah kalian alami disebut pengalaman ya, maka kurang lebihnya tidak berbeda jauh. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, marilah kita biasakan sebelum kita mulai pelajaran agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hati dan pikiran kita, mari kita sama-sama berdoa. Dalam keadaan duduk yang rapi semuanya, di depan laptop atau HP masing-masing, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa ilmu yang kalian dapatkan dapat diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, dapat diamalkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik anak ibu, kita lanjutkan pada tujuan pembelajaran yang akan Bu Retno sampaikan ya. Setelah pembelajaran Bu Retno sampaikan, Bu Retno berharap yang pertama anak ibu dapat menuliskan atau menyebutkan pengalaman bersama teman di sekolah. Ya, ada pengalaman yang menyenangkan, ada pengalaman yang tidak menyenangkan atau yang menyedihkan. Jadi dapat menuliskan pengalaman yang menyenangkan, dapat menuliskan pengalaman yang tidak menyenangkan. Kemudian anak ibu juga diharapkan mengenal ciri-ciri kalimat ajakan yang akan Bu Guru jelaskan nanti ya. Kemudian menuliskan kalimat ajakan. Lalu nanti ada tugas memasangkan gambar dengan kalimat ajakan dengan benar. Lalu kalian juga diharapkan dapat membedakan kalimat ajakan dan bukan kalimat ajakan. Yang terakhir, anak ibu dapat membaca teks tentang percakapan yang terdapat kalimat ajakan dengan intonasi membaca yang benar. Nah itu ya, ada 7 tujuan yang Bu Retno harapkan dapat tercapai setelah pembelajaran ini. Nah, ketika kalian bermain dengan teman, tentu ada yang disebut dengan pengalaman. Pengalaman yang menyenangkan sudah pernah Bu Retno sampaikan adalah pengalaman peristiwa yang pernah kita alami yang membuat hati kita senang. Misalnya pengalaman di sekolah pada saat TK atau PAUD ya. Anak laki-laki misal bermain bola bersama teman ya, dengan bola plastik atau bola sungguhan, itu hal yang sangat menyenangkan. Sambil bermain bola, kalian lebih mengenal teman dan sambil juga berolahraga. Contoh yang kedua yang Bu Retno berikan ada senam bersama. Misalnya dengan ibu guru kalian bersama teman-teman di halaman sekolah melakukan senam diiringi dengan musik yang riang gembira. Nah, itu juga adalah contoh pengalaman di sekolah yang menyenangkan. Contoh yang ketiga, berbagi makanan bekal. Nah, anak ibu tentunya setiap hari membawa bekal dari rumah ya.
karena bekal dari rumah itu yang lebih sehat, yang lebih bersih, yang pasti disiapkan mama atau mbak adalah bekal yang bergizi ya. Boleh jajan tapi harus pilih-pilih makanannya. Jangan sampai setelah jajan makanannya mungkin kurang bersih, tidak tertutup, mengakibatkan apa? Iya betul, bisa sakit perut. Nah, berbagi bekal makanan dengan teman selain menyenangkan diri kita sendiri, juga menyenangkan teman loh. Nah, itu merupakan pengalaman di sekolah yang juga menyenangkan. Misal hari ini Rani membawa kue coklat, kemudian Sinta membawa nasi goreng, maka berbagi, saling mencicipi, tapi harus dibagi dengan adil, jangan sampai yang punya tidak kebagian ya. Nah, itu sangat seru. Yang keempat, misal mendengarkan cerita teman setelah liburan. Oh, pada saat liburan ada yang pergi ke rumah kakek, ada yang mungkin berenang di pantai, atau mungkin pergi jalan-jalan melihat kebun binatang. Kalian saling bercerita. Nah, biasanya kalau sudah asik bercerita ya, kadang-kadang lupa, tidak mendengarkan apa yang ibu guru sampaikan. Itu enggak? Tidak ya. Pada saat mendengarkan cerita teman, biasanya diambil saat-saat jam istirahat. Yang selanjutnya Bu Guru berikan contoh adalah membersihkan kelas bersama-sama. Kalau di SD sudah ada kegiatan piket kelas, sehingga misalnya hari Senin ada 3 anak, Selasa 3 anak, dan seterusnya sampai dengan hari Sabtu. Masing-masing mempunyai tugas, ada yang menyapu kelas, ada yang membersihkan kaca, ada yang mengelap meja, sehingga pada saat teman-teman yang lain hadir di kelas, kelasnya sudah bersih, walaupun tentu sudah dibersihkan oleh para petugas kebersihan dari sekolah. Tapi kegiatan piket melatih kalian untuk dapat mengerjakan pekerjaan sehari-hari yang mudah sesuai dengan kemampuan kalian ya. Pasti senang sekali kalau ada hari di sekolah tuh Jumat bersih misalnya. Bu Guru tugaskan anak-anak membawa kemoceng, sapu, atau elap. Itu biasanya berebut membersihkan kelas sehingga kelasnya menjadi lebih bersih dan rapi. Selanjutnya, ada juga pengalaman yang tidak menyenangkan ketika kalian berada di sekolah. Karena hidup itu ada suka, ada duka. Nah, tapi pengalaman yang tidak menyenangkan itu mudah-mudahan tidak terulang kembali ya. Contohnya apa? Ketika sedang bermain bola asik-asik, tiba-tiba tersandung batu sehingga jatuh. Kadang ada yang nangis. Teman bilang, Bu Guru, misalnya Ido jatuh, nangis. Nah, teman yang lain ajak Ido ke kelas untuk dibersihkan lukanya atau ke UKS ya, usaha kesehatan sekolah. Nanti lukanya diobati. Walaupun terjatuh menjadi hal yang tidak menyenangkan, tapi tidak mengurangi rasa bahagia sudah bermain bersama teman ya. Kemudian misal ada yang tidak membawa alat tulis, teman pinjam, Sinta, aku pinjam pensilnya ya. Oleh Sinta diberikan, boleh. Ternyata setelah pinjam lupa tidak mengembalikan, sehingga alat tulisnya hilang misalnya. Itu pasti yang punya jadi sedih. Nah, oleh karena itu dengan hal contoh seperti ini, kalau anak ibu meminjam sesuatu kepada teman, maka harus dikembalikan dalam keadaan baik ya. Kalau misalnya sampai dalam keadaan yang kurang baik, misalnya agak rusak, tidak boleh lupa kita harus mengucapkan permintaan maaf. Itu sudah juga dipelajari pada pekan kemarin. Kemudian misal contoh yang ketiga tadi makan bekal bersama ya. Hal yang tidak menyenangkannya apa? Sedang makan bekal, ada teman yang lari, kencang sekali sehingga menumpahkan, tersenggol bekal kalian, bekalnya tumpah padahal belum sempat dimakan, mau dipungut takutnya apa? Kotor dan seterusnya, menjadi hal yang tidak menyenangkan. Lalu misal sedang menggambar, memberi warna ya asik-asik,
ada loh teman yang iseng misalnya, seret kesenggol lagi sehingga buku gambarnya sobek, ada yang nangis gitu ya. Nah, oleh karena itu harus lebih hati-hati. Kemudian misalnya berantem tahu nggak? Tidak boleh ya berantem dengan teman, ada keributan kecil gara-gara berebut mainan. Misalnya waktu di TK tuh kan ada ayunan kan tentunya tidak sejumlah anak murid ya, misalnya hanya ada 2 atau 3. Nah, ketika bermain tidak boleh berebut, karena kalau berebut nanti ada yang sedih ya, sehingga tidak menyenangkan dalam hatinya. Ketika bermain ada aturan permainan, masih ingat? Iya, harus mentaati aturan permainan, harus bersikap adil, tidak boleh menang sendiri. Jadi berkaitan ya dengan pembelajaran yang sudah Purno sampaikan. Nah, ini adalah contoh pengalaman bersama di sekolah yang tidak menyenangkan. Lalu apa hubungannya Ibu Guru dengan kalimat ajakan? Nah, ketika kita bermain dengan teman atau ketika kita ada di sekolah atau di rumah, seringkali kita mengajak kakak, ayah, bunda, adik atau di sekolah dengan teman ya, karena ini pengalaman di sekolah. Kita mengajak teman untuk bermain, belajar, atau mungkin membersihkan kelas bersama. Nah, tentu kita mengajak teman kita. Ungkapan kita kepada teman untuk mengajak bermain atau belajar bersama disebut ungkapan ajakan atau disebut juga kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan ada ciri-cirinya. Apa cirinya? Menggunakan kata ayo atau mari. Jadi kalau ada kalimat yang ada di dalamnya kata ayo atau kata mari, maka itu adalah kalimat ajakan. Contohnya, ayo Rima, kita meminjam buku cerita di perpustakaan misalnya. Atau mari teman-teman, kita belajar kelompok di sebelah sini. Nah, itu yang Bu Guru tulis di sini. Mari Sari, kita bermain bersama ya. Jadi ada kata ayo, ada kata mari. Kata ayo dan mari tidak harus selalu di depan, seperti yang Bu Guru contoh. Misalnya, ayo Rima, mari Sari, bisa saja di tengah. Misal, hari ini cuaca sangat cerah, ayo kita berolahraga. Nah, bisa juga kata ayonya ada di tengah-tengah kalimat. Ya, sampai di sini bisa dipahami. Kita lanjut dengan memasangkan gambar dengan kalimat ajakan yang sesuai. Pada gambar yang pertama ada anak yang berkacamata ya, kita beri nama Hasan, mengajak anak yang rambutnya keriting bernama Titus. Titus sedang minum. Sayangnya dalam gambar Titus minumnya pakai tangan kiri ya nak ya. Kalau sebaiknya memegang minuman itu menggunakan tangan apa? Tangan kanan. Makan dan minum menggunakan tangan kanan. Kemudian Hasan mengajak, ayo anak-anak, ayo Titus, kita bermain bola. Nah, kalian cari mana yang kata ada Titus, ayo kita bermain bola. Kalian pasangkan. Kemudian ada di tengah gambar sedang membersihkan kelas. Ya, yang di sebelahnya lagi ada gambar Bapak Guru sedang mengajar senam bersama di sekolah. Kalau kalian dengan Ibu Riana ya. Nah, kalimat di bawahnya, ayo anak-anak, kita olahraga bersama. Di sebelahnya lagi, Titus, ayo kita bermain bola. Nah, yang di sebelahnya lagi kalimatnya, mari teman-teman, kita membersihkan kelas. Nanti kalian pasangkan ya. Oke, selanjutnya adalah Ibu Guru juga berharap anak Ibu dapat membedakan mana kalimat ajakan dan mana yang bukan kalimat ajakan. Pada slide ini Bu Retno kasih contoh atau berikan contoh kalimat ajakannya. Apa tadi ciri-cirinya kalimat ajakan? Betul, ada kata ayo atau kata mari. Yang nomor 1, ayo adik, kita rapikan tempat tidur. Nomor 2, ayo nenek,
kita memetik buah apel itu. Nenek mempunyai kebun apel ya. Jadi cucunya ingin memetik buah-buah apel ya. Yang ketiga, mari kakak kita belajar bersama. Apalagi sedang belajar di rumah ya. Paling enak belajar bersama-sama. Mungkin kakak kelas 6 atau kakak kelas 4 bisa bersama-sama belajar. Adik kalau tidak bisa bertanya kepada kakak ya. Mana yang bukan kalimat ajakan? Di sini adalah adik merapikan tempat tidur. Nah, ini bukan kalimat ajakan karena kalimat ini sifatnya memberitahukan bahwa adik merapikan tempat tidur. Yang nomor 2, Rima dan Nenek memetik buah apel, juga memberitahukan bahwa Rima dan Nenek memetik buah apel. Yang ketiga, Hasan dan kakak belajar bersama. Nah, dari yang menjadi tujuan pembelajaran kita sudah sampai kepada Bu Retno mengharapkan anak ibu dapat membedakan kalimat ajakan dan bukan kalimat ajakan. Yang terakhir, Bu Retno berharap anak-anak ibu dapat membaca teks percakapan. Nanti bisa kalian lakukan dengan Mbak, dengan Mama, dengan Kakak ya. Percakapan yang ada di dalam teks ini ya. Contohnya bahwa di sini ada Ana dan Rasti. Apakah percakapan mereka? Agar kalian tahu nanti kalian praktekkan. Yang Ibu Guru sampaikan bahwa ketika membaca percakapan harus menggunakan intonasi yang benar agar kalimat ajakan atau kalimat yang terdapat dalam percakapan ini dapat diterima dengan baik maksudnya ya. Contoh di sini ada yang menjadi Rasti, ada yang menjadi Ana. Rasti, Ana, waktunya istirahat. Ayo kita makan bekal. Ana menjawab, ayo Rasti, hari ini aku membawa bekal kue buatan ibu. Nah, di situ ada kata atau kata ajakan ya. Kemudian Rasti menyampaikan, hari ini membawa roti isi coklat, harusnya ini kurang apa-apa ya, hari ini membawa roti isi. Mari Rasti cicipi kue buatan ibuku. Terima kasih Ana, kue buatan ibumu enak sekali. Terima kasih Rasti, aku sering membantu ibu membuat kue. Apa kue kesukaanmu Ana? Aku sangat suka kue coklat. Kata Rasti, bolehkah aku belajar membuat kue bersama ibumu? Dijawab oleh Ana, tentu saja, ayo datanglah ke rumahku. Nah, dalam percakapan itu kalian bisa memilih, menentukan manakah pada kalimat percakapan tersebut yang terdapat kalimat ajakan. Sebetulnya teksnya masih panjang, ada pada buku tema 5, buku tebal kalian ya. Hanya supaya cukup dalam satu slide, Bu Retno buat cukup sampai di sini. Nah, anak ibu, itu yang dapat Bu Retno sampaikan untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Retno sampaikan dapat dipahami ya. Dan marilah kita tutup bersama pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian anak ibu semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.